Nah, inilah teman-teman kondisi mesin akibat melalui banjir ya. Dimana kerusakan ini adalah diakibatkan water hammer, yaitu masuknya air ke ruang bakar, atau kalau teknisi alat berat menyebutnya adalah hydraulic lock, dan kalau montir umum biasanya menyebutnya adalah ngejam ya. Jadi kenali air intake dari mobil kita. Nah, teman-teman, air itu bukan masuk dari knalpot, tapi air masuk dari air intake ini ya. Dari air intake ini ke filter, masuk ke mesin ke sini. Jadi sekali lagi, air itu yang merusakkan bukan masuk dari knalpot, tetapi masuk dari air intake. Selamat siang teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Momones Maderoni dari Indonesia Vehicle Management Consulting. Dan pada siang hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang berkendara, yaitu berkendara melalui banjir. Banyak orang beranggapan ketika melalui banjir dan mobilnya mogok, menganggap bahwa itu penyebabnya adalah businya basah. Padahal jauh lebih dari itu, yaitu adanya kerusakan yang parah terhadap mesin mobil karena salah persepsi dari kita ketika melalui banjir. Oleh karena itu, saya ingin sharing dengan teman-teman semua. Yang pertama adalah bahayanya banjir, bagaimana menyikapi ketika kita melalui banjir, dan yang ketiga adalah bagaimana kita memperlakukan mobil ini setelah melalui banjir. Teman-teman, banjir saat ini sudah menjadi ancaman untuk kita ketika berkendara, baik untuk kita sendiri dan juga untuk kendaraannya. Ada beberapa hal yang salah daripada orang untuk menyikapi banjir. Yang pertama, melewati banjir dengan ngebut. Yang kedua, menghentak-hentakan gas. Yang ketiga adalah menstarter mobil ketika sudah mati di tempat banjir. Dan yang keempat, dan ini yang sangat penting, adalah orang memaksakan ketika melalui banjir. Oke, kita lihat bagaimana kalau kita melakukan 4 hal tersebut. Yang pertama, kalau banjirnya sudah tidak memungkinkan, jangan melaluinya. Karena setiap mobil punya kemampuan untuk melalui ketinggian dari banjir. Berapa ketinggiannya? Yang pertama adalah kenali air intake atau lubang filter udara dari mobil kita. Kita lihat. Nah, kenali air intake dari mobil kita. Apa itu air intake dan di mana letaknya? Setiap mobil berbeda-beda. Saya akan berikan contoh di mobil ini. Di mana air intake-nya? Air intake ini biasa orang menyebutnya adalah lubang filter udara. Nah, inilah air intake untuk mobil ini. Ini adalah tempat masuknya udara untuk nanti dibersihkan dulu atau disaring dulu oleh filter dan dimasukkan ke dalam mesin, di mana udara ini diperlukan untuk pembakaran, yaitu dicampur dengan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran dan terjadi tenaga untuk mobil ini. Nah, air intake ini adalah titik kritis ya, di mana kalau air masuk sini, masuk ke filter ini dan masuk ke mesin, sampai masuk mesin, maka akan terjadi kerusakan yang fatal yang disebut dengan water hammer, atau kata orang alat berat itu disebut dengan hydraulic lock, dan kata montir jalanan disebut adalah ngejam. Nah, itulah yang bahaya yang paling sangat-sangat besar risikonya ketika air masuk ke dalam mesin ini, dan ini bisa menghancurkan daripada mesin ini ya. Nah, air intake ini setiap mobil berbeda-beda ya. Jadi intinya kita harus mengenal di mana lubang filter udara. Nah, inilah teman-teman kondisi mesin akibat melalui banjir ya. Di mana kerusakan ini adalah diakibatkan water hammer, yaitu masuknya air ke ruang bakar, atau kalau teknisi alat berat menyebutnya adalah hydraulic lock, dan kalau montir umum biasanya menyebutnya adalah ngejam ya. Nah, teman-teman, air itu bukan masuk dari knalpot, tapi air masuk dari air intake ini ya. Dari air intake ini ke filter, masuk ke mesin
sini. Jadi sekali lagi, air itu yang merusakkan bukan masuk dari knalpot, tetapi masuk dari air intake. Jadi kenali air intake dari mobil kita. Ini adalah air intake-nya. Namun demikian, juga tidak merupakan satu patokan harus air sampai sini. Air pun di bawah daripada posisi ini sudah membahayakan banyak peralatan-peralatan yang ada di bawah ya. Semisal adalah alternator atau orang bengkel menyebutnya adalah dinamo ampere ya, dimana itu adalah sumber kelistrikan dari mobil ini sehingga bisa juga merusakkan air dari banjir ke bagian tersebut. Nah teman-teman, itu kita bisa lihat bagian alternator mobil ini juga di bawah, dan ini juga sangat riskan kalau kena air. Jadi tidak semata-mata patokannya adalah melihat dari air intake ini, tetapi juga mempertimbangkan dari posisi dari alternator atau dinamo ampere ya, kata orang bengkel. Ini harus perhatikan. Nah berikutnya yang kedua, kenapa tidak boleh ngebut ketika melalui banjir? Karena kalau kita ngebut, kita akan membentuk gelombang yang kemungkinan air tersebut masuk ke air intake. Kita coba lihat di sini. Nah, katakanlah air setinggi ini ya. Kalau kita ngebut, maka ini di sini akan membentuk gelombang ya. Berikutnya adalah kenapa tidak boleh menghentak-hentak gas. Kalau kita menghentak-hentak gas, maka ini akan lebih kuat untuk menghisap udara. Dengan menghisap udara, kemungkinan air terhisap itu sangat memungkinkan kalau misalnya tingginya sudah mendekati air intake. Jadi sangat hal yang salah kalau orang melalui banjir dengan cara menghentak-hentakan gas dari mobilnya. Hal berikutnya adalah yang perlu diperhatikan, bahwa mobil sekarang ini adalah dibikin nyaman dengan cara suara dari luar tidak masuk, debu dari luar tidak masuk, yaitu dengan sistem skat yang sangat sempurna. Namun satu hal, kalau kita masuk banjir, maka mobil itu seolah-olah jadi perahu, akan lebih mudah mengambang. Oleh karena itu, kita harus dengan feeling ketika mobil ini sudah terasa bergerak ngambang, lebih bagus, lebih baik, lebih bijaksana untuk tidak masuk ke banjir tersebut. Karena akan sangat membahayakan, mobil ini akan oleng dan terbawa atau terhanyut banjir. Nah berikutnya adalah bagaimana setelah melalui banjir. Hal yang penting, yang pertama harus dilakukan adalah memeriksa kondisi oli. Baik oli mesin ataupun oli gardan. Karena di gardan pun itu tidak seluruhnya tertutup, karena ada breather atau lubang udara yang kemungkinan adalah air masuk situ bercampur dengan oli dan akan sangat merusakkan dari bagian gardan tersebut. Oke, itu saja dari saya dengan Momon S. Maderoni. Ikuti terus, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Jadilah pengendara yang cerdas, be smart, be safe. Sampai jumpa lagi. Salam sehat, salam selamat selama perjalanan. Bye-bye.